Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Ahajos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Kaminaki episode 6 dan 7. Cerita pun berlanjut ketika Dakini duduk di atas sebuah bangunan, jauh menghadap ke pohon besar yang tumbuh dan menandai pembebasan Arkon dari sistem yang menahannya. Dalam perbudakan, dia pun berdiri dengan sebuah buku yang sangat dipertanyakan di tangannya. Saat dia berjanji untuk memperbaiki dunia nanti malam, camp isolasi mengadakan pesta Ajojing, perayaan untuk memperingati kebebasan mereka dari kekaisaran. Beberapa merasa lega bahwa sistem akhir kehidupan telah berakhir dan militer tidak akan menargetkan mereka lagi. Dari parade desa Matama di atas meja yang pada gilirannya berdiri di atas Roy, pria itu merasa terhormat untuk berdiri dengan bangga. Menghubungkan kesuksesan mereka dengan Dewi Kereta. Hype pun berakhir ketika mereka tersandung pada gelas dan jatuh ke bawah. Di sisi lain, Yakido pun duduk di sana dan merasa pahit tentang situasinya. Tidak seperti teman-temannya yang riang. Pria itu memahami situasinya, dan bagaimana itu bukan alasan untuk perayaan Loki terakhir, yang menyatakan bahwa vibe saat ini sejalan dengan desa dan dia pun puas dengan Yakido yang ingin tahu mengapa dia masih berkeliaran. Loki ingin menghabiskan waktu terakhir dengan teman yang dia jadikan klannya sebelum dia terjun dalam pencariannya menjadi dewa. Dia pun bahkan mengerjai Roy dengan menciptakan ilusi yang membuatnya terlihat seperti orang bodoh, seperti yang mereka katakan. Jika memainkan permainan bodoh, maka mendapatkan hadiah bodoh juga. Loki pun merasa desa akan baik-baik saja selama dia ada. Dan dengan tatapan serius, dia pun kembali berspekulasi bahwa persiapannya melawan Arkon sudah selesai. Yakido menjaga wajah poker paling profesional yang pernah ada dan tidak bereaksi untuk komentarnya. Matama pun datang untuk memberitahu Loki bahwa dia akan mengalahkan semua pasukan Arkon dengan kekuatannya, menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan yang otentik melakukannya. Yakido pun menjatuhkannya ketika dia memberitahu bahwa dia dikalahkan oleh Adder. Matama memalingkan muka, malu saat dia mencoba menjelaskan dengan tidak meyakinkan. Loki pun menyela dan memberitahu mereka bahwa dia secara resmi memimpin karena dia tidak ingin maju sekarang. Karena mesin Kapo hilang, dia tidak memiliki pandangan untuk penambah. Karena dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya, dia pun meninggalkannya untuk Yakido, untuk melakukan apapun yang dia suka dengannya. Pria itu menyatakan bahwa apapun rencananya, dia akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk melindungi desa. Loki bersemangat setelah melihat keyakinannya dan juga menyatakan bahwa dia akan menjadi dewa apapun yang terjadi sebelum meninggalkan Adder. Hanya menyandarkan kepalanya di atas meja dalam keadaan tertekan. Alira melihat situasi dan membawakannya es krim untuk menghiburnya. Saat pesta berlangsung, veteran menyelinap keluar dan mencoba mengakhiri Loki sebelum dia dapat membahayakan desa mereka. Kan pun dengan mudah mengalahkannya dan membalikkan punggungnya ke dirinya yang dulu sejenak sebelum mengubah punggungnya. Dia pun memutuskan untuk mengikuti Loki ke ibu kota, kekaisaran, untuk mencegahnya menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Loki tidak menentang, dia pun bergabung tepat saat mereka meninggalkan pesta Ajojing yang sudah berakhir. Saat para penduduk kembali ke rumah, sehingga Yuro ingin menutup bar. Maka dari itu dia meminta Yakido untuk melakukan sesuatu tentang Adder karena dia mirip dengan Matama. Maka dari itu, dia pun memberinya ide sehingga berinteraksi dengannya. Tetapi dia memberinya respon yang tidak bersahabat dan menyalahkannya, karena menghancurkan semua yang dia jelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain, karena hidup mereka dalam bahaya. Saat dia menangis, dia pun mengatakan kepadanya bahwa masih ada harapan. Pria itu pun berjanji membantunya dan mengusulkan mereka mengalahkan semua Arkon lain yang percaya bahwa mereka dengan kekuatannya digabungkan menjadi kekuatan Tuhan palsu yang dapat membangun kembali versi majelis yang lebih baik. Dia pun menjelaskan kebingungannya kenapa
Dia ingin membantunya dengan menunjukkan bahwa Arkon lain adalah musuhnya juga. Dia memeluknya dan membuat aliansi resmi. Sambil tersenyum, Sinister bahagia tentang betapa mudahnya dia memanipulasinya dengan memberinya semangkuk es krim segar karena yang lain meleleh. Dia pun menikmatinya saat dia memberinya makan, tetapi Aliral mengawasi cemburu. Berikut harinya, Yakido pun mengumumkan bahwa Ader adalah dewa kedua dari agama mereka. Matama tidak senang mendengar hal tersebut karena setengah dari pengikutnya dipindahkan ke Ader. Dia pun menjadi lebih kesal ketika dia menyadari bahwa pendatang baru memiliki lebih banyak pengikut, dan penampilan Ader juga berubah dengan serapan baru, dan beberapa kekuatannya yang kembali dia tunjukkan dengan meledakkan sebuah batu besar di tengah danau. Dia senang melihat hal tersebut dan Yakido senang bahwa dia memiliki senjata lain untuk melawan Arkon. Sementara gerakan yang berbeda aktif, kenaikan tidak terlalu jauh dalam beberapa hari mendatang. Ader pun menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan beberapa orang dari beberapa camp isolasi. Yakio mulai meyakinkan mereka untuk bergabung dengan agama mereka dengan menunjukkan kepada mereka makanan dan anggota teknologi yang mendapatkan akses ke dia. Lalu memberitahu bahwa mereka pun dapat memilikinya. Yang harus mereka lakukan adalah meyakinkan seluruh camp mereka untuk menerima Matama sebagai dewa mereka. Mereka akhirnya memiliki 3 camp isolasi di bawah program makanan mereka, menyediakan produk berkualitas tinggi tanpa menguras kekuatan Matama. Ader pun jauh lebih jinak karena kecintaannya kepada es krim Matama, yang masih belum senang karena pengikut Ader masih lebih banyak darinya, dan Yakido pun sekarang lebih peduli mengumpulkan informasi tentang Arkon lain dan mencari tahu apa yang terjadi kepada Betran. Jadi Ural pun telah ditugaskan untuk intelijen, dan dia membawa laporan yang mengumpulkan sekitar 10.000 pengikut. Yakido pun berspekulasi bahwa dia pasti salah satu Arkon dan bertanya kepadanya. Untuk intel, dia tidak tahu banyak tentang yang lain, karena mereka tidak diizinkan untuk berinteraksi banyak. Apa yang dia tahu adalah bahwa kekuatan Digni terkait dengan cinta adalah informasi kunci untuk Yakido. 2 Dewi Bondon itu berencana untuk menyerang, akan tetapi ada Nabi Bajakan memiliki ide yang lebih baik untuk mengusulkan mereka menyusup, dan sebaliknya dia memegang kelas khusus bagi mereka yang akan mengikutinya ke kompetisi. Dia pun sudah tahu bahwa yoga dewasa adalah cara Dakini mengumpulkan anggota, jadi dia pun membekali anggotanya dengan ilmu agar tidak berkurang setelah kursus kilat itu yang mereka buat.